Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas C, mata kuliah Human Computer Interaction, dengan anggota kelompok Nizrina Yunda Putri, Mirsal Arif, Kunun Kifa, Natasha Wulanggani Sofian, dan saya sendiri, Alifa Syilda, ingin membahas tentang aplikasi Peduli Lindungi. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mengerikan bagi warga seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah kesehatan di seluruh dunia mewajibkan seluruh masyarakat negara tersebut untuk melakukan vaksinasi, termasuk Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah Indonesia yaitu menyediakan sebuah layanan kesehatan yang bernama aplikasi Peduli Lindungi. Apa saja fungsi aplikasi Peduli Lindungi dalam proses vaksinasi? Aplikasi tersebut berguna untuk mencetak sertifikat kepada masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi, sehingga pemerintah mampu mengontrol dan jalannya vaksinasi dan mengurangi resiko terpapar COVID-19. Adapun aplikasi Peduli Lindungi tersebut menawarkan fitur seperti pelacakan penyebaran virus, informasi penting tentang COVID, pendaftaran vaksinasi, dan pelayanan sertifikat vaksinasi. Bagian selanjutnya yaitu user yang akan dijelaskan oleh Kunun Kifa. Pada bagian user ini, itu ada masyarakat yang bernama Saiful. Masyarakat adalah orang yang menetap di suatu daerah yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adapun masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan sebuah negara. Dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat nakes. Di masa sekarang, masyarakat diwajibkan untuk melakukan vaksinasi di setiap pelayanan kesehatan demi menjaga kesehatan dan kekebalan terhadap virus COVID-19. Dengan melakukan vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat dengan mudah mendaftar hingga mendapatkan sertifikat sudah vaksin di handphone mereka masing-masing. Yang user kedua yaitu nakes. Nakes bernama Ani. Nakes adalah orang yang bergerak di bidang kesehatan yang telah dipercayakan oleh pemerintah untuk melakukan proses vaksinasi di berbagai sektor. Nakes menjalankan pelayanan vaksinasi kepada setiap masyarakat, pengusaha, dan juga pejabat. Nakes juga senantiasa mengingatkan kepada pasien untuk menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nakes juga bertugas untuk memeriksa kesehatan pasien sebelum divaksinasi, menggunakan alat medis sebagai penunjangnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mirsal. Baik, terima kasih. Nah, di rangkum pertemuan ini adalah terdapat berbagai masalah, yang dimana masalah tersebut terdapat pada menu halaman utama, pendaftaran vaksin, scan barcode, teledokter, info penting di hari perjalanan, dan paspor digital. Nah, dari masalah-masalah tersebut, kami menyarankan bahwa sebaiknya aplikasi tersebut untuk sistemnya harus diperbaiki. Kendalanya seperti error pada desain, kemudian standardize, kemudian simplify task structure, dan constraint yang sangat merepotkan dan membuat user ketika menggunakan aplikasi ini sulit dan tidak efisien. Nah,
apa saja contohnya seperti bisa kita lihat pada fitur yang diberikan dan bentuk halaman yang ditampilkan. Dari itu maka kegunaan dari sebuah aplikasi Peduli Lindungi ini berkurang dan bahkan tingkat efisiennya pun tidak tercapai sesuai yang diinginkan oleh si yang mendesain. Kemudian lanjut. Pada tampilan halaman ini, setiap halaman pada aplikasi Peduli Lindungi kami telah mereview berdasarkan 5 segmen tes dan heuristik evaluasi dengan menggunakan 7 prinsip desain yang dimiliki oleh Don Norman yang merupakan ahli desain yang mengemukakan prinsip desain beliau kepada kita sampai saat ini yang digunakan oleh berbagai perusahaan. Untuk contoh-contohnya akan disampaikan oleh Natasha Wulan. Pada tampilan halaman ini sudah di-review berdasarkan 5 second task dan heuristic evaluation. Pada halaman ini apa aja yang terlihat? Pada halaman ini terdapat peta lokasi, menu pencarian, scan, info, teledokter, diari perjalanan, dan paspor digital, kolom halaman akun, halaman statistik, dan kolom e-hack. Halaman ini digunakan untuk antisipasi terhadap COVID-19 dan juga untuk pemberitahuan keadaan terkini COVID-19. Apa saja yang dapat dilakukan pada halaman tersebut? Yang dapat dilakukan yaitu melacak lokasi keberadaan pengguna, mendaftarkan vaksin, mengecek penelusuran COVID-19, mencari informasi terkait COVID-19, dan juga meminta pelayanan terhadap COVID-19. Dan pada heuristic evaluation terdapat 2 aturan yang dilanggar, yaitu standardized. Kolom menu di bawah menutupi peta lokasi user sehingga peta lokasi tidak dapat dilihat dengan baik. Lalu pada simplify task structure, QR code di bagian atas terlalu besar membuat menu home, akun, dan statistik tidak tampak. Solusinya yaitu kalau 6 menu di bawah sebaiknya dimasukkan ke dalam satu menu yang sama sehingga tidak terlalu menutupi peta. Kolom scan QR code juga dibuat lebih kecil agar lebih enak dilihat. Selanjutnya. Nah, pada halaman berikutnya, apa saja yang dapat dilihat yaitu ada nama user, tombol pensil untuk edit, tombol scan QR, dan tombol status vaksinasi dan hasil tes. Lalu ada menu riwayat dan tiket vaksin, menu sertifikat, menu tips, menu aplikasi, dan menu tombol keluar. Perkiraan halaman untuk apa? Halaman diperkirakan untuk mempermudah user mendapatkan informasi terkait COVID-19, menampilkan catatan medis COVID-19, langkah-langkah penggunaan aplikasi, masukan dan saran penilaian pengguna, mengontrol kesehatan user melalui pemberian layanan berdasarkan bukti vaksinasi. Lalu, apa yang dapat dilakukan pada halaman tersebut? Pada halaman ini, kita bisa mengunduh sertifikat vaksin, menampilkan riwayat vaksin, memberi arahan cara penggunaan aplikasi, menyediakan pelayanan aplikasi, dan juga scan QR code pada hal-hal tertentu. Lalu hasil heuristic evaluation-nya terdapat 4 aturan dilanggar. Pada design for error, contohnya tombol keluar tidak ada pembatas sehingga terlihat kurang efisien. Pada simplify task structure, tombol scan QR terlalu besar, rumit, dan kurang rapi. Pada visible execution dan evaluation, tidak ada rincian waktu riwayat penggunaan aplikasi. Lalu standardized, tulisan tombol keluar kurang seragam dengan menu lain. Solusinya adalah tombol keluar lebih diperbesar sehingga lebih mudah dikenali. Tombol scan QR juga dibuat lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami dan lebih enak dilihat. Lalu fitur riwayat penggunaan aplikasi sebaiknya ditampilkan agar lebih mudah dalam memantau riwayat-riwayat penggunaan. Lalu tombol keluar
dibuat lebih seragam dengan menu lain. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kanisrina Yunda. Ke yang statistik coba. Kemudian untuk yang halaman statistik untuk first second testnya yang dapat dilihat adalah nama lokasi daerah, waktu dan tanggal, data statistik kasus COVID, grafik dan keterangan kasus COVID, data terkonfirmasi, data suspek, data kontak erat, data sembuh, dan data meninggal. Halaman ini dapat dilakukan untuk mempresentasikan data kasus COVID di daerah user, menunjukkan kasus COVID yang terjadi di dalam beberapa hari terakhir, mengetahui perkembangan COVID di suatu daerah, dan untuk memberikan kewaspadaan pada user dalam beraktivitas. Yang dapat dilakukan pada halaman ini adalah menampilkan grafik kasus COVID, memberitahukan jumlah data akurat pada setiap pengoperasian, mampu melakukan pencarian statistik kasus COVID di berbagai daerah. Dan untuk evaluasi heuristiknya, yang salah satunya adalah Simplified Task Structure, di mana menu pencarian statistik kasus COVID memiliki submenu sehingga pengguna merasa sulit dan lama untuk menggunakan aplikasi. Solusi yang kami tawarkan adalah menu pencarian langsung ditempatkan pada halaman utama dengan icon yang sesuai standar sehingga mudah dikenali. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah berdasarkan hasil yang didapatkan, menurut kesimpulan kami, aplikasi ini masih memiliki kesalahan berdasarkan 7 Principles Don Normans, khususnya di bagian desain, error, simplified task structure, dan standardize, yang menjadi dominan masalah pada aplikasi ini, sehingga tingkat kegunaannya pada setiap user masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Sebaiknya aplikasi ini dibuat lebih sederhana sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh berbagai kalangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.